wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keselamatan dan kesehatan kerja dan hubungan industrial. Adanya video ini atau adanya saya di sini ini untuk menunjang tugas ujian akhir semester saya di semester 3 ini di materi atau mata kuliah manajemen sumber daya manusia di kampus TEMBI Bandung. Jadi kita sharing bareng-bareng aja karena kita juga sama-sama belajar. Kalau ada yang mau kritik, saran atau menambahkan dari materi ini atau yang kurang jelas, boleh nanti di sharing atau di komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke, next ke materi selanjutnya. Materi yang pertama. Nah, di sini materi yang pertama itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja, yang nantinya berisikan mengenai apa itu keselamatan dan kesehatan kerja, undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, ada juga tujuan dan yang lain-lainnya. Oke, kita next aja. Nah, ini apa itu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ya, yang sering kita dengar atau yang sering kita yang awam kita dengarkan. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu nih dari apa itu keselamatan dan kesehatan kerja, boleh juga sharing nanti ya di kolom komentar, karena kita juga di sini sedang sama-sama belajar seperti itu. Nah, dari sini saya jelaskan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga di sini merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Seperti itu. Next, di sini ada apa sih, atau ada nggak ya undang-undang yang mengatur mengenai K3 di Indonesia, atau apa ada di Indonesia undang-undangnya yang mengatur K3? Tentunya untuk jawabannya itu jelas ada. Nah, yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Itu. Nah, yang kedua, ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang barunya, sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala, seperti itu. Dan juga di sini sebaiknya para pekerja juga berkewajiban memakai APD atau alat pelindung diri. Biasanya ada safety body seperti helm, kalau yang proyekan itu helm, atau biasanya jaket list yang sandal anti untuk tidak tersetrum atau dan yang lainnya. Itu juga bisa sesuai dengan menggunakan APD-nya itu sesuai dengan tempat dengan tepat di tempat yang benar dan serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Lalu next, yang ketiga di sini juga sama, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan. Di sini ada juga tentang kesehatan kerja ya. Di sini menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, sehingga di sini diperolehnya nanti produktivitas kerja yang optimal. Karena itu kesehatan kerja juga meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Tuh.
Next, di yang keempat ini ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari gaji atau upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Seperti itu. Jadi ada ya di Indonesia sendiri itu undang-undang yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja itu sudah ada aturannya dan sudah resmi seperti itu. Di sini juga ada, selain undang-undang tadi yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, ini juga sebagai penjabaran dan kelengkapan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah dan keputusan presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, teman-teman. Ini ada juga yang saya bantu sampaikan, diantaranya itu ada peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian pengolahan minyak bumi dan gas. Jadi ini lebih menekankan ke beberapa aspek-aspek tertentu, seperti yang disampaikan peraturan pemerintah yang ini itu adalah untuk tidak menyalahgunakan atau untuk tidak menyalah pengolahan minyak bumi dan gas gitu. Lalu juga selanjutnya di sini ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. Nah, di sini juga terlihat ya ada peraturan bagaimana cara pengedarannya, bagaimana cara penyimpanannya, bahkan bagaimana cara penggunaannya. Seperti itu. Next, di sini juga ada peraturan pemerintah nomor 13 di tahun 1973 tentang peraturan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Jadi di sini undang-undang ini mengatur lebih ke keselamatan di bidang pertambangan seperti safety body atau seragam yang lebih ke mengutamakan keselamatan di bidang pekerjaannya. Lalu di sini juga ada keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Next, di sini ada keterangannya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu diperuntukkan untuk siapa sih? Ada nggak sih teman-teman di sini yang mau sharing mengenai ada untuk K3 atau ada yang mau sharing tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang teman-teman alami? Nanti boleh share di komen ya. Kita next dulu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu, di sini diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik itu di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Seperti itu teman-teman. Nah, yang berada di wilayah atau yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi pada dasarnya setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Ada juga di sini tujuan penerapan kesehatan kerja atau K3, yaitu agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial ataupun psikologis ya. Lalu di sini juga agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seselektif mungkin juga. Lalu di sini juga agar semua hasil produksi bisa dipelihara keamanannya. Lalu agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Meningkatnya ya kegairahan dan keserasian kerja dan juga partisipasi kerjanya. Di sini supaya terhindar dari gangguan kesehatan dan yang disebabkan oleh lingkungan atau atas kondisi kerja sendiri. Di sini juga ada agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Next, di sini ada juga dalam mewujudkan K3, perusahaan pemberi kerja perlu mengikuti sejumlah prinsip, diantaranya
yaitu menyediakan alat pelindung diri di tempat kerja atau APD. Kalau yang sekarang karena memang sedang COVID ya, biasanya itu yang banyak banget di perusahaan atau kantor-kantor yang lakuin itu adalah seperti adanya hand sanitizer di setiap tempat, selalu dicek suhu selama masuk ke kantor, ada juga pemberian masker setiap beberapa hari kali, atau pemberian face shield juga, itu menjaga jarak setiap workstation antara karyawan satu dan yang lainnya. Itu yang saat ini karena sedang pandemi ya. Lalu juga di sini menyediakan buku petunjuk pengguna alat atau isyarat bahaya. Jadi ada juga buku petunjuk misalkan mudah terbakar. Ada juga untuk isyarat bahaya jangan terlalu dekat gitu. Ada juga apart yang buat kebakaran, itu biasanya disediakan untuk di setiap ada beberapa spot yang menyediakan apart untuk safety first apabila memang terjadinya kebakaran. Lalu juga di sini ada menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab ini, jadi adanya beberapa peraturan dan tanggung jawab yang harus ditaati untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh misalkan di sini lift atau untuk masuk itu kan ada kapasitasnya. Nah, itu harus sesuai dengan kapasitasnya supaya tidak terjadi kecelakaan dan kecelakaan saat bekerja. Next juga di sini menyediakan tempat kerja yang aman sesuai dengan standar syarat-syarat lingkungan kerja atau SSLK. Contohnya tempat kerja yang steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan aman dari arus listrik, memiliki penerangan yang memadai, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang seimbang, dan memiliki peraturan kerja atau aturan perilaku di tempat kerjanya. Di sini juga selain itu adanya harus menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Lalu juga di sini menyediakan secara sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. Lalu juga di sini memiliki keadaan atau kesadaran menjaga keselamatan dan kesehatan saat bekerja. Dan di sini untuk materi di K3 ini ada juga apa saja sih kendala-kendala yang bisa dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam hal penerapan K3 ini. Yang pertama ini ada pemahaman karyawan mengenai isi perjanjian kerjasama. Nah, di sini juga karyawan harus memahami mengenai isi perjanjian kerjasama dalam K3 ini. Cara mengatasinya itu perlu adanya pembinaan atau koordinasi dan sosialisasi antara pengurus serikat kerja dengan pekerja melalui musyawarah. Next, di sini lainnya adalah penanganan keselamatan yang tidak optimal. Nah, ada juga beberapa maksudnya di sini adalah keterangannya apabila kecelakaan atau sudah terjadinya kecelakaan berarti tindak pencegahan itu sudah tidak berhasil. Maka dari itu pihak manajemen perusahaan mempunyai kesempatan untuk mempelajari apa yang salah. Dari sini belajar dari pengalaman. Contoh misalkan sudah ada yang pernah terjadi mengenai keselamatan kerja yang tidak optimal atau terjadinya kecelakaan saat bekerja. Dari situ kita bisa baik itu manajemen atau dari pihak karyawan sendiri itu introspeksi, melihat ada yang salah baik itu dari cara kerjanya ataukah dari sistem kerjanya. Nah, maksudnya dari sistem kerja itu apakah alat-alatnya yang memang sudah lama dan sudah tidak pernah diganti, pengecekan yang kurang optimal, penggunaan yang tidak baik juga, penggunaan yang tidak optimal. Jadi kita pun harus melihat dari apa yang sudah terjadi, dari kecelakaan yang sudah terjadi. Itu harus ada tindakan mempelajari dari yang sebelumnya atau pengecekan dan lainnya. Next, di sini juga ada kebijakan perusahaan yang tidak tegas. Maka dari itu, perusahaan harus adanya tindakan yang tegas apabila terjadi ketidakdisiplinan pegawai dalam bekerja. Karena ini sangat berpengaruh sekali ke keselamatan kerja gitu ya. Apabila
di sini terjadinya ketidakdisiplinan, baik itu adanya pemberontakan dari adanya orang-orang yang jahil atau karyawan-karyawan yang jahil ya, itu akan terjadinya bisa jadi fatal karena kecelakaan kerja juga gitu. Maka dari itu harus adanya tindakan yang tegas apabila terjadinya ketidakdisiplinan, seperti adanya pembinaan, adanya peringatan, adanya berita acara yang harus disepakati oleh si karyawan dan si perusahaan tersebut, supaya si karyawan atau si pekerja yang tidak disiplin ini itu tidak mengulangi ketidakdisiplinan tersebut. Oke, nah dari keselamatan dan kesehatan kerja ini itu yang saya sampaikan. Buat teman-teman yang mau share atau yang mau menambahkan beberapa materi yang belum ada, yang belum saya sampaikan, boleh bisa di-share nanti di kolom komentar, dan kita lanjut ke materi selanjutnya tentang hubungan industrial atau industrial relation. Nah, jadi di sini hubungan industrial dan industrial atau industrial relation ini apa sih? Buat teman-teman juga yang tahu mengenai hubungan industrial, boleh bisa komen di kolom komentar ya. Next. Nah, hubungan industrial adalah hubungan semua pihak terkait atau maupun berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak berkepentingan dalam setiap perusahaan biasanya itu melingkupi dari pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh manajemen. Ada juga di sini untuk prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial menurut Payaman J. Simanjuntak pada tahun 2009 menjelaskan beberapa prinsip dari hubungan industrial. Di antaranya yaitu kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, dan masyarakat dan pemerintah juga. Lalu di sini juga kemitraan yang saling menguntungkan, baik itu dari pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Next, di sini ada hubungan fungsional dan pembagian tugas. Ada juga di sini kekeluargaan. Ada juga di sini penciptaan ketenangan dan ada juga di sini penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman kerja. Lalu di sini juga ada peningkatan produktivitas. Next, di sini ada peningkatan kesejahteraan bersama. Lalu di sini ada juga sarana apa itu sih sarana pendukung hubungan industrial. Sama, saya mengambil juga menurut Payaman J. Simanjuntak pada tahun 2009 menyebutkan sarana-sarana pendukung hubungan industrial adalah adanya serikat pekerja atau serikat buruh, adanya juga organisasi pengusaha, adanya juga di sini lembaga kerjasama bipartit atau LKS bipartit, dan adanya tentunya LKS atau lembaga kerjasama tripartitnya. Lalu di sini adanya peraturan perusahaan, adanya perjanjian kerjasama atau PKB, adanya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, adanya lembaga penyelesaian dan perselisihan hubungan industrial. Nah, kita ambil untuk yang PKB atau perjanjian kerja bersama. Apa sih perjanjian kerja bersama? Nah, di sini menjelaskan perjanjian kerja bersama adalah pijakan karyawan dalam menoreh prestasi yang pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat dan kesejahteraan karyawan. Jadi, PKB ini memang penting bagi perusahaan maupun hubungan kerja senantiasa terjadi di masyarakat, baik itu secara formal maupun informal, dan semakin intensif dalam masyarakat modern seperti itu. Di dalam hubungan kerja ini memiliki potensi timbulnya perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Untuk mencegah timbulnya akibat yang lebih buruk, maka di sini harus ada peraturan di dalam hubungan kerja ini. Dalam bentuk PKB, di sini dalam praktiknya persyaratan kerja diatur dalam bentuk perjanjian kerja yang sifatnya perorangan. Di
Di sini juga ada perjanjian kerja bersama, ini dibuat atas persetujuan pemberian kerja dan karyawan yang bersifat individual. Peraturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk peraturan perusahaan atau PP. Atau di sini juga ada perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian kerja bersama atau PKB ini sebelumnya dikenal dengan sebuah istilah KKB, yaitu kesepakatan kerja bersama, begitu. Dan di sini yang di keterangannya itu CLA atau Collective Labor Agreement adalah merupakan perjanjian yang berisikan kesekumpulan syarat-syarat kerja dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara pengusaha dalam hal ini diwakili oleh manajemen perusahaan dan karyawan, yang dalam hal ini juga diwakili oleh serikat karyawan, serta tercatatnya pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Hal ini juga tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Poin 21 PKB dibuat dengan melalui perundingan antara manajemen dan serikat karyawan. Seperti itu. Untuk dari hubungan internasional, itu yang saya sampaikan. Apabila memang ada kurang atau nanti kedepannya meminta untuk menjelaskan kembali mengenai video-video, melalui video-video untuk menjelaskan permintaan Teh Wid ini kok kurang ya, Teh Wid ini kok ada yang harus ditambahkan, boleh nanti bisa share di kolom komentar, karena itu adalah materi terakhir yang saya bantu sampaikan di video kali ini. Nanti untuk lebih jelasnya kedepannya akan ada video baru, mudah-mudahan akan ada video baru untuk menjelaskan lebih dalam lagi apabila memang suka di video ini. Karena di sini juga saya kan baru juga membuat video seperti ini, baru beberapa video, dan untuk berbicaranya pun masih kurang lancar karena nervous juga. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman, kita saling sharing aja, nanti boleh di komen, pokoknya boleh dibantu di like juga sebagai support kalian buat saya. Jadi itu yang saya jelaskan. Nanti kedepannya apabila memang ada materi baru yang harus dijelaskan, enggak tugas pun tentang cerita, sharing dan yang lainnya, nanti boleh kita bikin video lagi. Jadi untuk saat ini mungkin itu dulu saja yang saya bantu sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, melindungi kita semua dari bahaya atau wabah penyakit yang saat ini sedang terjadi. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih juga support teman-teman, support buat rekan-rekan, keluarga dan yang lainnya. Boleh nanti teman-teman boleh bisa dibantu di share atau di like juga, di komen juga. Dan butuh banget untuk saran, kritik, komentar, itu butuh banget, karena kita di sini juga sama-sama belajar untuk menjelaskan mengenai pelajaran ini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan teman-teman, terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Dan di sini juga saya menyampaikan video ini juga kepada dosen saya, Ibu Luli. Jadi semoga cukup untuk menunjang tugas di ujian akhir semester saya ini, atau menjadi ujian akhir semester di semester 3 ini, dosen dari manajemen sumber daya manusia. Itu saja dulu yang saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan partisipasi kalian, dan see you di next video. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.